Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 4342410022 dari kelas TI B7. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil pengerjaan workshop framework saya dengan study case jQuery dan JavaScript, di mana terdapat 4 case yang akan saya bahas. But before that, I would like to explain a little about JavaScript and jQuery. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web menjadi interaktif dan dinamis. Dan JavaScript sendiri berlangsung di browser atau bisa kita sebut dengan client side dan juga melalui server dengan menggunakan Node.js. Nah, contohnya sendiri seperti tombol yang merespon klik, kemudian form validasi, and something like that. Project ini menggunakan framework Laravel dengan template Purple Admin dan sudah memiliki modul CRUD seperti barang, buku, dan kategori. So, let's start it. Baik, kita langsung masuk ke case pertama, yaitu dimana diminta untuk mengubah button submit menjadi spinner atau ladder ketika proses sedang berjalan. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk menghindari double submit. Jadi, ketika user klik berkali-kali, form tidak terkirim berkali-kali. Untuk tujuan yang kedua, yaitu memberi feedback ke user bahwa proses ini tuh sedang berjalan. Nah, untuk implementasinya, yaitu saya membuat dua fungsi JavaScript secara global pada file jsglobal.blade.php. Nah, untuk fungsi pertama, yaitu di mana ada fungsi submit with spinner, yaitu fungsi ini bekerja, yang pertama dia akan mengambil form terdekat dari button yang diklik, yang kedua dia akan menjalankan form check validity untuk mengecek apakah semua input yang required sudah terisi. Jika belum, maka form report validity itu akan dipanggil sehingga browser akan menampilkan pesan error bawaan pada HTML5, misalnya seperti please fill out this file. Baru kalau semua sudah valid, button langsung di-disable dan teksnya berubah menjadi spinner. Kemudian form disubmit melalui JavaScript. Untuk fungsi yang kedua yaitu delete with spinner, dimana ini khusus untuk tombol hapus. Bedanya, sebelum spinner muncul, dia akan menampilkan dialog konfirmasi dulu, seperti yakin hapus data ini. Kalau semisal user klik OK, baru button berubah jadi spinner dan form akan terkirim. Nah, yang penting di sini adalah perubahan di setiap formnya. Saya mengubah semua button dari tab submit menjadi tab button. Nah, kenapa? Karena kalau tetap menggunakan tab submit, form itu akan langsung auto submit saat diklik. Jadi tidak bisa menjalankan validasi dan spinner terlebih dahulu. Jadi dengan adanya tab button, submitnya kita trigger manual dari JavaScript melalui form submit. Nah, lalu saya tambahkan on click sama dengan submit with spinner this pada setiap buttonnya. Total terdapat 9 file yang saya modifikasi, yaitu 3 form create, kemudian 3 form edit, dan 3 halaman index untuk tombol delete-nya. Nah, sekarang kita coba demo. Saya buka halaman tambah barang. Kalau saya langsung klik submit tanpa mengisi formnya, maka muncul pesan error dari HTML5 validation, yaitu please fill out this file, yaitu form tidak akan terkirim. Sekarang saya isi nama dan harganya, misal tes, harganya 10.000. Lalu saya klik submit. Nah, bisa dilihat button langsung berubah menjadi spinner dengan teks memproses dan button tidak bisa diklik lagi. Ini mencegah double submit. Setelah proses selesai, data akan berhasil tersimpan. Tombol delete juga sama, saat diklik muncul dialog konfirmasi dulu. Kalau kita klik OK, tombol berubah jadi spinner, lalu data akan terhapus. Lanjut kita ke case yang kedua dan ketiga, dimana case kedua ini meminta kita untuk membuat halaman dengan form tambah barang, dimana datanya hanya disimpan di tabel, tidak masuk ke database, dan harus dibuat 2 versi, yaitu yang satu dengan HTML tabel biasa, yang satu lagi dengan data tabel. Untuk yang case ketiga, yaitu menambahkan fitur klik pada setiap row untuk memunculkan modal update dan delete. Langsung saja, yang pertama, halaman HTML tabel biasa. Di sebelah kiri
ada form tambah barang dengan input nama barang dan harga barang. Kedua input ini sudah diberi atribut required. Di sebelah kanan ada tabel dengan kolom ID barang, nama, dan harga. Nah, untuk implementasinya, saya menggunakan tag form dengan atribut noValidate. Tapi bukan berarti validasi dimatikan. Validasinya dilakukan manual lewat JavaScript menggunakan check validity dan report validity. Untuk fungsi tambah barang bekerja seperti ini. Pertama, cek validatinya. Kalau valid, button akan berubah jadi spinner, lalu ID barang di-generate otomatis dengan format BRG strip 001, BRG strip 002, dan seterusnya dengan menggunakan counter. Kemudian row baru ditambahkan ke tabel menggunakan document.createElementTr dan the body appendix child row. Setelah itu form direset dan spinner dikembalikan ke button normal. So, coba kita demo. Di sini saya akan tambahkan barang pertama yaitu laptop dengan harga 15 juta semisal. Kemudian saya klik simpan. Nah, terlihat kan spinner muncul sebentar, lalu data masuk ke tabel dengan ID BRG strip 001. Input otomatis kosong kembali, saya tambah lagi semisal mouse dengan harga 150.000. Kita submit. Nah, ID-nya otomatis akan BRG 002. Semisal saya coba klik submit tanpa mengisi formnya, maka akan muncul pesan validasi HTML5. Jadi data yang kosong tidak bisa akan ditambahkan. Kita lanjut untuk case yang ketiga, yaitu perhatikan kalau mouse saya hover ke row tabel, kursor kan ini akan berubah menjadi pointer atau seperti jari menunjuk gitu. Ini karena ada CSS kursor pointer pada the body tr. Nah, contoh saat saya klik row ini, muncul modal bootstrap. Di dalamnya ada form dengan ID barang yang hanya read only, artinya tidak bisa diedit. Kemudian ada input nama dan harga yang bisa diedit atau diubah, dan keduanya required. Dan bawah modal ada dua tombol, yaitu hapus dengan red color dan ubah dengan green color. Nah, di sini saya coba ubah namanya menjadi laptop gaming dengan harga 20 juta. Lalu saya klik ubah. Nah, spinnernya kan akan muncul dan modal akan otomatis tertutup dan data di tabel akan berubah juga sesuai yang sudah saya edit tadi. Nah, sekarang saya coba demo hapus data. Saya klik row pada mouse, lalu saya klik hapus. Nah, spinner akan muncul, model akan tertutup otomatis, dan row tersebut hilang dari tabel. Nah, sekarang ke halaman kedua, yaitu versi data tabel. Tampilannya mirip, tapi tabelnya menggunakan jQuery data tabel, sehingga sudah ada fitur search, sorting, dan pagination otomatis. Di sini saya masuk ke datatabel.blade.php, di mana perbedaan utamanya ada di cara manipulasi data. Kalau di HTML tabel biasa, kita langsung manipulasi DOM-nya. Di data tabel, kita harus menggunakan API. Misalnya, untuk tambah data, kita pakai data tabel instant.row.add. Nah, untuk hapus, kita menggunakan current row.remove. Dan untuk update kita menggunakan current row.data. Untuk row click handlernya juga berbeda. Kita tidak bisa pakai on click langsung di tag tr-nya karena pada data tabel merender ulang DOM-nya. Jadi saya menggunakan event delegation, yaitu seperti yang diawali dengan $, kemudian ada hashtag barang table dt spasi t body on click. Demonya sama seperti sebelumnya, di mana tambah data dengan mengeklik row untuk buka model, ubah atau hapus.
Nah, bedanya sendiri di sini ada fitur search dan pagination dari data tabelnya. Misal nih, saya ketik laptop di kolom pencarian, otomatis hanya row yang mengandung kata laptop yang akan ditampilkan. Selanjutnya, case terakhir yaitu nomor 4, di mana diminta untuk membuat halaman dengan 2 card. Card pertama menggunakan elemen select biasa dan yang card kedua menggunakan select 2. Nah, di setiap cardnya terdapat 3 komponen. Pertama, input teks kota dengan tombol tambahkan. Kedua, elemen select untuk memilih kota. Dan yang ketiga yaitu teks kota terpilih yang menampilkan kota yang sedang dipilih. Kita mulai dari card pertama yaitu select biasa. Di sini saya akan mengetikkan Surabaya. Lalu saya klik tambahkan. Nah, maka spinner muncul sebentar, lalu Surabaya sudah masuk sebagai opsi di select. Nah, input otomatis akan kembali kosong dan saya akan tambahkan lagi misal Jakarta, Bandung, Malang. Nah, sekarang di drop down select sudah terdapat 4 kota yang sudah saya tadi tambahkan. Nah, kalau saya pilih Jakarta, maka di bawah kota terpilih berubah menjadi Jakarta. Ini menggunakan event on change pada elemen select. Nah, untuk implementasinya yaitu terdapat fungsi tambah kota 1, di mana dia mengambil value dari input text lalu melakukan pengecekan duplikat. Jadi kalau kota yang sama sudah ada, tidak akan bisa ditambahkan lagi. Kemudian dibuat elemen option baru dengan dokumen.create element option. Nah, di set value dan teksnya sama yaitu nama kota. Lalu di append ke elemen select. Lanjut pada card 2 yaitu select 2, di mana card 2 tampilannya lebih bagus karena menggunakan plugin select 2. Di mana select 2 ini mempunyai fitur tambahan seperti search atau filter di drop down dan tombol clear. Prosesnya sama, saya coba tambahkan beberapa kota di card 2 ini. Saya ketik nama kota, semisal Surabaya. Saya klik tambahkan. Nah, kalau saya buka drop down select 2, bisa dilihat terdapat fitur pencarian. Saya bisa ketik nama kota dan dia akan otomatis terfilter. Saat saya pilih kota, kota terpilih di bawah juga akan ikut berubah. Nah, eventnya ini menggunakan $, kemudian ada hashtag select kota 2.on change. Nah, di select 2 juga punya tombol silang atau clear untuk menghapus pilihan. Kalau saya klik, pilihan di reset dan kota terpilih kembali ke tanda strip. Nah, untuk styling select 2 ini saya melakukan custom CSS agar tampilannya sesuai dengan tema Purple Admin. Seperti tinggi select disamakan dengan form control bootstrap, kemudian warna border dan focus state disesuaikan dengan warna ungu tema. Baik, I think enough. Demikian penjelasan saya mengenai pengerjaan box of framework dengan study case jQuery dan JavaScript. Semua fitur sudah berjalan sesuai ketentuan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.